Siang Samha, Siang, Pak. tadi saya dapat laporan dari temanmu, kamu bertengkar dengan Cinta. Kenapa Samha? Jengkel, Pak. Jengkel banget. Masa bajuku ditumpah es, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik melempar Cinta dengan jajan yang ku makan, Pak. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal lah. Bapak juga akan marah apabila ada yang menumpai es di baju Bapak, hingga baju Bapak basah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Saya langsung balas melempar Cinta dengan jajan yang saya makan, Pak. Kesel banget. Saya omelin dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya ganti balas, Pak. Bajunya saya lempar dengan jajan yang saya makan dan adu mulut. Ya wajarlah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya melempar dengan jajan dan adu mulut. Iya, Pak, untung saya masih bersabar dan hanya melempar jajan dan adu mulut. Sudah gemas padahal saya pasti gak rela baju saya basah. Iya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang melempar dengan jajan dan adu mulut dengan Cinta di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah dan pembalas dendam. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap bukti. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Ya, setuju. Kita harus saling menghargai, namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri, saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak, dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, Pak. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samha, kelas 3. Saya senang berdiskusi dengan Pak Guru Rudi tentang bagaimana mengendalikan emosi ketika sedang marah. Ketika dibuat marah oleh teman sekelas saya, harus banyak bersabar dan menahan diri, mengendalikan diri dan memanfaatkan orang lain, menjadi orang yang senantiasa proaktif dan bertanggung jawab. Terima kasih Pak Rudi atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Faiz. Ya, Pak. Kenapa tadi ketika diterangkan guru kamu tidak konsentrasi? Lapar, Pak, lapar banget. Saya dari rumah tidak sarapan, Pak. Saya di kelas makan, Pak. Lapar banget. Oh begitu. Ya pasti kamu lapar. Bapak juga akan lapar apabila tidak sarapan. Kemudian
Pada saat itu kamu melakukan apa? Ya, saya makan aja, Pak, di kelas. Saya tidak peduli dengan teman di samping saya dan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, Pak, karena saya lapar, Pak. Belum sarapan dari pagi. Ya, wajarlah. Mempertahankan hidup pasti sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu hanya makan saja, tidak bertindak lain lagi yang dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar. Ya, Pak, untung saya hanya makan saja. Padahal saya ingin minum juga dan menjalani teman di samping saya. Ya, pasti ya. Tapi kamu tetap memilih hanya makan saja. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah, bukan? Ya, Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang makan di kelas ketika guru sedang menerangkan. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? enggak lah, Pak. Itu mengganggu konsentrasi belajar saya, Pak, dan mengganggu orang lain. Jadi, kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, sebenarnya saya sangat menaati tata tertib, disiplin kelas, dan menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya sedang lapar dan jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak mentaati tata tertib disiplin kelas dan menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Ya, setuju. Kita saling mentaati tata tertib disiplin kelas dan menghargai orang lain. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang dalam pembelajaran, bukan? Ya, fokus belajar dan konsentrasi. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kalian, Pak, dan senantiasa disiplin. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Ya, nyamanlah, Pak. Ya, nyamanlah, bangga bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dan disiplin. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faiz, kelas 3. Terima kasih atas diskusi dan bimbingan Pak Guru. Dulu saya sering makan di kelas ketika Pak Guru sedang menerangkan materi sehingga mengganggu konsentrasi saya dalam belajar. Sekarang setelah dibimbing Pak Guru, saya akan berusaha makan pagi sebelum berangkat ke sekolah agar ketika belajar saya biasa konsentrasi dan akan menjalankan keyakinan kelas dengan sungguh-sungguh, yaitu bertanggung jawab dan disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.